prinsipnya setiap kepala daerah, setiap daerah itu tidak mungkin tidak ada pemimpinnya. Nanti di undang-undang juga sudah menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dari setelah habis masa jabatannya sampai dengan hasil pemilu 2024 diangkat penjabat bupati atau penjabat wali kota atau penjabat gubernur. Nanti, sampai dengan hasil kepala daerah terpilih di tahun 2024. Bilik Demokrasi, bincang-bincang hal menarik seputar demokrasi. Melalui konten YouTube di channel KPU Jepara, ke depan kita akan mengulas tentang pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Bilik Demokrasi ini sebuah channel untuk memberikan pemahaman kita tentang pelaksanaan demokrasi, belajar tentang demokrasi. Telah hadir di sekitar kita, ini sebuah bilik ya, kita menganggapnya sebuah bilik Bapak. Jadi telah hadir narasumber yang punya kompetensi yang akan memberikan pemahaman tentang demokrasi. Khususnya tema kali ini kita akan membicarakan tentang pelaksanaan pemilu 2024, di mana nanti pemilu 2024 ada di tahun yang sama ada pemilu dan pemilihan ya, yang biasa kita sebut dengan pilkada. Telah hadir yang pertama, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Haizul Ma'arif. Assalamualaikum. Teman pemilih, selanjutnya ada Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Pak Sujiantoko. Assalamualaikum. Dan yang terakhir, sebelah saya, Ketua KPU Kabupaten Jepara, Bapak Sugeng Nuzuri. Assalamualaikum. Ya. Ke depan kita akan membicarakan tentang pelaksanaan pemilu 2024. Untuk pertanyaan yang pertama akan saya ajukan kepada Bapak Sugeng dulu ya. Siap. Jadi ini banyak teman pemilih yang ingin tahu pola pelaksanaan pemilu 2024 ini nantinya seperti apa, yang membedakan dengan pemilu sebelumnya. Oke, silahkan Pak Sugeng Juri. Terima kasih Mas Adi, host kita yang keren ini. Alhamdulillah. Sebelum menjawab pertanyaan, saya akan memberikan apresiasi ya kepada teman-teman tim kita Pak Ais, Pak Suji. Jadi tim kreatif kita di Bilik Demokrasi ini adalah sebuah nama podcast kami yang memang disiapkan untuk membincangkan hal-hal menarik seputar demokrasi. Ada pemilu, ada pendidikan politik, pendidikan demokrasi, dan dibawakan oleh host kita. Dan saya apresiasi betul persiapan ini. Yang kedua, saya perlu menyapa dulu Mas Adi, bapak-bapak narasumber kita yang sangat keren ya, sangat luar biasa dan bisa menyempatkan hadir di acara Bilik Demokrasi kita, Pak Ais atau Gus Ais ya, Mas Ais juga boleh, Pak Ketua DPRD Kabupaten Jepara, dan yang berikutnya Pak Suji, Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara. Beliau-beliau ini kalau dibanding usia dengan saya lebih muda, Mas. Jadi keren-keren tapi. Jadi saya beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu kan sudah ngecek profilnya. Pak Suji itu kelahiran 85, betul Pak Suji? Ya, Pak Hais itu kelahiran 87. Saya 82 Pak. Jadi jadi mas-mas. Oke, baca sebelum menjawab, dan pertanyaan Mas Adi. Pemilu kita tahu ya, pemilu kita nanti akan diselenggarakan tahun 2024 ya. Baik pemilu Pileg, Pilpres maupun pilkada atau pemilihan. Kalau pemilu itu dasar hukumnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang memang pemilu terselenggara setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau pemilu sebelumnya kita terselenggara tahun 2019 yang lalu, hingga 5 tahun kemudian adalah tahun 2024 untuk hitungan tahunnya penyelenggaraannya. Nah, kalau pilkada atau dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu disebut pemilihan diksinya,
Itu kenapa tahun 2024? Karena memang di pasal 201 ayat 8 sudah disebutkan di sana bahwa pemilihan serentak hasil pemilihan tahun 2017 dan tahun 2018 itu diselenggarakan serentak di bulan November tahun 2024. Jadi di sana sudah disebutkan bahwa bulannya November tahunnya 2024. Ya, ini catatan buat teman pemilih. Nanti pilkada dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Oke, silakan. Jadi selama setahun tahun 2024 itu kita akan mengalami di dua pemilihan, yaitu pemilihan nasional. Pemilihan nasional itu terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, itu dalam satu paket. Kemudian di pemilihan berikutnya itu pilkada, itu nanti akan serentak pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota. Jadi ada dua pemilihan itu. Ini yang membedakan pemilu nanti dengan pemilu sebelumnya. Ya, di pemilu sebelumnya kan kalau tahun 2019 hanya pemilu pileg pilpres ya. Kemudian pilkadanya di waktu yang berbeda. Iya, benar. Ini yang membedakan ya. Jadi teman pemilih bisa tahu ternyata bedanya di pemilu 2024 di tahun yang sama akan ada dua pemilu yang berbeda. Yang pertama pemilu nasional di bulan kalau bulannya begini. Jadi kalau bulannya itu kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu tidak menyebutkan bulan apa. Iya. Tidak menyebutkan bulan apa, tetapi dalam hasil rapat-rapat antara KPU, DPR, kemudian Bawaslu dan DKPP dan Kemendagri, itu rapat terakhir kemarin hasil rapat konsinyering antara DPR, Bawaslu, KPU, Kemendagri dan DKPP itu menyepakati pemilu nasional itu diselenggarakan tanggal 28 Februari tahun 2024. Jadi pada tahun itu ada dua pemilu, rencananya di bulan Februari dan di bulan November. Iya, di bulan November kalau yang pemilihan kepala daerah itu juga di dalam rapat konsinyering itu disepakati diselenggarakan harinya tanggal 27 November 2024. Tapi ini baru rapat konsinyering dan tentu hari pelaksanaan pemungutan suara nanti masih akan menunggu rapat-rapat berikutnya. Karena di perkembangan berikutnya setelah terjadi kesepakatan tanggal 28 Februari itu untuk pemilu nasional, muncul usulan atau informasi baru dari Bali, teman-teman KPU Bali itu mengatakan kalau tanggal 28 Februari itu berbarengan dengan hari keagamaan Galungan di Bali, sehingga kemudian usulkan agar di hari yang berbeda. Menjadi pertimbangan untuk ada perubahan nantinya ya. Pada prinsipnya hari dan tanggal pemungutan suara kalau di dalam pemilu nasional itu sesuai dengan pasal 167 ayat 2 itu ditetapkan dalam keputusan KPU di dalam PKPU tahapan. Ya. Oke. Ini untuk Pak Hais nih. Sebagai Ketua DPRD, sebagai wakil rakyat sekaligus representasi dari rakyat ini. Saat ini kira-kira yang dipikirkan masyarakat tentang pelaksanaan pemilu 2024 seperti apa, Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas Sos yang keren gitu, dan narasumber semua yang masih muda-muda semua. Saya melihat dan saya mewakili masyarakat, kita tentu sangat menyambut mau datangnya pesta demokrasi di 2024 dengan ditariknya Undang-Undang Pemilu ini dari Prolegnas 2021, maka ini kan tidak ada revisi sehingga pelaksanaan daripada pemilu dilaksanakan serentak di tahun 2024. Lebih jauh dari itu, untuk yang pemilihan daripada pemilu ini yang lebih awal, saya melihatnya lebih awal karena 28 Februari Pak Ketua ya. 28 Februari ini sudah dilaksanakan. Artinya kalau dihitung dari sekarang tinggal waktu efektif kurang lebih hanya 2 tahun setengah. Kurang lebih 2 tahun setengah. Waktu sangat cepat sekali. Dan saya melihat antusiasme masyarakat dengan diputuskannya pemilu serentak pada bulan itu dan tahun 2024, saya melihat antusias yang cukup tinggi. Antusias itu kami melihat bahwa masyarakat kita melihat ini alhamdulillah semakin kritis, semakin kritis dan
jauh dari apatis. Saya melihat itu. Saya yakin daripada masyarakat itu tingkat partisipasinya nanti akan semakin meningkat, karena saya melihatnya masyarakat sekarang sudah semakin cerdas dan juga semakin kritis, ikut andil dan partisipasi dalam hal kemajuan bangsa dan negara. Dan tentu ingin memajukan bangsa dan negara melalui apa? Yaitu kita harus ikut andil dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang ada di tahun 2024 itu. Maka saya juga mengajak kepada masyarakat, mari sukseskan pemilu 2024 ini dengan ikut berpartisipasi untuk menyukseskan, sehingga kita mendapatkan para pemilih, pemimpin atau wakil rakyat nanti yang betul-betul mampu mewakili kita untuk menyambung lidah masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi semakin kritisnya masyarakat, semakin partisipasi yang semakin tinggi, diharapkan kualitas pemilu juga melahirkan ini ya, pemimpin-pemimpin yang terbaik ya. Betul. Jadi peran masyarakat diharapkan ini semakin kritis, semakin memahami arti demokrasi, arti sebuah pemilihan. Jadi tidak hanya masalah menang kalah ya, tapi ada hal yang lebih menarik, ada hal yang harus menjadi pertimbangan. Terima kasih Pak Hais. Jadi ini dari Bapak Wakil Rakyat kita mengharapkan masyarakat ikut mensukseskan. Jadi suksesnya pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja. Jadi semua masyarakat harus ikut berpartisipasi, ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu. Kembali ke Pak Sub ini. Jadi tadi dihitung ternyata tinggal 2,5 tahun. Lah kira-kira tahapan pemilu itu dimulai kapan? Untuk pemilunya dan untuk pemilihan. Kita menyebutnya pemilihan itu untuk pilkada ya Pak? Jadi kalau pemilu itu memang tahapan itu sudah diatur di undang-undang juga, di Undang-Undang 7 2017 mengamanatkan kalau tahapan pemilu itu dimulai paling lama 20 bulan sebelum pemungutan suara. 20 bulan sebelum pemungutan suara. Tetapi dari hasil KPU RI sudah merancang sedemikian rupa simulasi tahapan itu, karena memang sudah diputuskan di tahun 2024 sudah dirancang kira-kira tahapan akan dimulai kapan. Dari hasil rancangan KPU itu memang KPU sudah mengajukan usulan rancangan tahapan, usulan simulasi itu sejak 30 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Kenapa 30 bulan? Karena memang banyak persiapan-persiapan yang harus jauh-jauh hari sudah harus dilakukan agar memang persiapan pemilu kita lebih matang dibanding dengan pemilu sebelumnya. Nah, undang-undang itu hanya mengatur minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara sudah harus dimulai, tapi KPU sudah mengajukannya lebih dari itu, 30 bulan. Kira-kira bulan Maret tahun 2022 tahun depan itu ya tidak ada setahun lagi kita sudah akan mulai tahapan pemilu kita. Dan menetapkan tahapan itu sudah dilakukan ini ya, beberapa pertimbangan. Pertimbangan nanti hari libur harus tahapan itu kan harus mempertimbangkan banyak hal ya. Ada jangan nabrak hari libur keagamaan, hari libur nasional dan sebagainya. Dan meskipun sebenarnya kalau di tahapan pemilu itu hari kerja KPU hari kalender, Pak. Jadi hari kalender itu tidak kemudian kalau hari libur tahapannya libur tidak, tapi tetap jalan. Pernah punya pengalaman kita dulu di tahun 2019 kan? Kita rekapitulasi DPS itu, daftar pemungutan suara, daftar pemilih sementara itu lebaran kedua Pak. Jadi lebaran kedua juga, karena tahapan sudah harus mulai, tetap kita lakukan gitu. Jadi gambarnya, tapi ada hal-hal yang memang harus kita KPU juga mempertimbangkan, sehingga tidak ada pemungutan suara misalnya itu jangan sampai kemudian berbarengan dengan hari libur keagamaan, hari libur nasional dan hari libur penting lainnya gitu. Jadi KPU dalam menentukan sebuah tahapan itu banyak pertimbangannya. Jadi 30 bulan itu kemungkinan Maret tahun 2022 sudah akan mulai tahapan-tahapan persiapan. Kalau pilkadanya Pak Sadi, pilkadanya itu karena November, pilkada itu dimulai sudah 8 bulan sebelum hari H. Jadi kira-kira bulan Juli atau Juni 2024 itu sudah mulai tahapan pilkada. Ya, pilkada tahun 2024 itu dilakukan setelah pemilu 2024 kan. Basis atau penggunaan
hasil pemilu yang untuk pencalonan pilkada itu menggunakan hasil pemilu 2024, bukan menggunakan hasil pemilu 2019 kemarin. Jadi kenapa harus pemilu nasional dulu? Karena itu berpengaruh untuk pelaksanaan pilkada. Termasuk mengajukan yang kalau pemilu 2019 kemarin kan bulan April, kemudian di rencana yang pemilu 2024 itu salah satu pertimbangannya karena hasil pemilu 2024 itu akan dipakai untuk basis pencalonan pilkada 2024 sehingga akan dimajukan. Dan yang kedua juga di bulan-bulan Maret April tahun 2024 itu berbarengan dengan puasa dan lebaran. Jadi memang agak dimajukan. Iya. Jadi memang sebuah proses yang mungkin teman pemilih tidak banyak tahu. Untuk sebuah proses pencoblosan yang dilakukan 1 hari itu butuh tahapan yang sangat panjang. 30 bulan. 30 bulan. Jadi penyelenggara pemilu ini sejak 30 bulan sebelumnya sudah melakukan tahapan-tahapan yang memang itu wajib dilalui ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi buat Bapak Rais lagi nih. Kalau tadi saya bertanya sebagai ketua dewan, ini saya bertanya dari sudut pandang yang lain. Sebagai seorang politikus, sebagai seorang pengurus partai, pandangan Bapak tentang pelaksanaan pemilu yang dilakukan dalam 1 tahun yang sama, serepot apakah atau punya langkah seperti apa sebagai seorang politikus? Silakan Bapak. Baik, betul. Terima kasih. Jadi dengan diputuskannya proses pemilu serentak di tahun yang sama antara pemilu dan pilkada, memang para stakeholder terkait atau mungkin dari politisi khususnya dari parpol memang butuh SDM dan tenaga yang sangat ekstra ya. Dan saya kira itu akan berjalan dengan lancar dan saya kira keputusan itu juga tidak mendadak. Kita masih punya waktu 2,5 tahun sehingga persiapan daripada partai politik maupun kader-kader, simpatisan dan lain sebagainya masih cukup waktu untuk kemudian berlomba-lomba berkompetisi yang sehat untuk mensukseskan suara rakyat yang diwakili masing-masing. Dan ya tentu banyak main plusnya ya, tapi saya kira dengan dilaksanakannya serentak ini akan lebih memudahkan proses kita. Meskipun persiapan panjang, tapi kita mampu melaksanakan daripada pemilu pilkada di tahun yang sama, sehingga semangat psikologi masyarakat di tahun itu pasti ada semangat spirit memiliki pemimpin atau wakil rakyat yang baru, sehingga ada harapan asa yang baru untuk dalam hal proses demokrasi ke depan. Jadi bukan menjadi masalah serius ya. Jadi tetap ada langkah yang harus ditempuh setiap peserta pemilu ya. Betul, saya kira seperti itu. Dan masing-masing dari politisi parpol saya yakin punya strategi yang situ masing-masing bagaimana untuk mensukseskan pemilu serentak tersebut. Ya, mudah-mudahan pemilu nanti meskipun hal yang baru tetap berjalan lancar bagi penyelenggara maupun dari peserta punya semangat yang sama untuk mensukseskan. Ini yang belum kita tanya nih dari tadi, Pak Sujianto ini dari Bawaslu Kabupaten Jepara. Ini yang bertanggung jawab tentang pengawasan. Pak Suji, persiapan Bawaslu dalam menyongsong pemilu yang berbeda ini, pemilu 2024. Seperti apa Pak Suji? Silakan. Jadi terima kasih atas waktunya. Terkait dengan kesiapan Bawaslu di pemilu 2024 itu sesuai dengan peran dan fungsi daripada Bawaslu itu, yakni melakukan pengawasan, melakukan penindakan, dan ada tambahan di Undang-Undang 7 2017 itu kita punya peranan melakukan mediasi dengan adanya sidang adjudikasi apabila terdapat sengketa di penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Nah, dari 3 fungsi yang berada di undang-undang ini sebenarnya ada fungsi lain yang sudah dilakukan Bawaslu dalam rangka untuk sebelum terjadinya pelanggaran maka perlu adanya pencegahan, kira-kira begitu. Sampai dengan hari ini
Bawaslu dalam konteks melakukan pengawasan berarti nunggu tahapan. Artinya ngintil karo KPU kira-kira begitu. Jadi kalau tahapannya itu sudah fix dan sudah di PKPU kan, maka mau tidak mau Perbawaslu akan dibuat, kemudian kita bekerja juga berdasarkan Perbawaslu itu, di mana tahapan itu mulai berjalan. Nah, yang tidak kalah penting dalam mempersiapkan pemilu di 2024 ini adalah kaitannya dengan langkah pencegahan. Bawaslu dari pasca 2019 kita mencoba untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan. Yang pertama adalah kita melalui program Desa Pengawasan dan Desa Anti Tolak Money Politik sebagai bagian dari Desa Mitra Bawaslu dalam rangka untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat soal pentingnya pengawasan partisipatif. Sampai hari ini misalnya kita sudah punya 3 desa yang berdeklarasi sebagai Desa Anti Tolak Money Politik. Harapannya dengan adanya desa binaan ini maka masyarakat mulai sadar akan pentingnya menolak sebuah money politik. Artinya money politik ini kan bagian dari PR besar kita bersama. Bukan hanya saja PR-nya penyelenggara, tapi saya juga bagian dari PR-nya peserta pemilu juga, partai politik ataupun calon daripada pilkada maupun DPR. Karena dengan ada minimnya money politik maka biaya ongkos politik juga semakin rendah dan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi juga akan menjadi lebih baik. Kemudian di Desa Pengawasan ini adalah bagian dari sejatinya pengawasan pemilu itu kan dilakukan oleh masyarakat, bukan Bawaslu. Bawaslu ini kan bagian dari menjalankan undang-undang, melakukan pengawasan yang berbasis pada masyarakat sebenarnya. Karena kalau Bawaslu sendiri yang melakukan pengawasan, Bawaslu sangat terbatas di dalam personil, apalagi misalnya hari ini personil ad hoc kita sudah nggak ada, pengawas TPS nggak ada, panwas desa nggak ada, panwas kecamatan nggak ada, hanya murni di Bawaslu. Sehingga mau tidak mau langkah pencegahan ini yang kemudian kita lakukan, selain kita melakukan pembentukan desa mitra maupun desa pengawasan dan desa anti politik uang itu, kita melakukan pendidikan yang bersifat partisipatif. Artinya kerjasama dengan mitra lembaga, misalnya kita MOU dengan akademik atau perguruan tinggi di UNISNU dengan membentuk sebuah pojok pengawasan yang berbasis intelektual. Artinya ada semacam edukasi pembelajaran terhadap pendidikan demokrasi melalui pojok pengawasan itu dengan khasanah keilmuan pengawasan pemilu, dengan membentuk pojok pengawasan di perpustakaan misalnya. Kemudian kita kerjasama dengan perguruan tinggi juga di bidang pendidikan pemilu atau istilah kita sebut adalah kuliah pengawasan, yang mana Bawaslu mengajar di UNISNU atau sebaliknya mahasiswa UNISNU yang kemudian dibawa ke Bawaslu untuk mempelajari soal pentingnya sebuah pengawasan seperti apa. Di sisi yang lain kemudian kesiapan Bawaslu dalam menghadapi 2024 kita sangat siap, artinya kapanpun pilkada ataupun dilaksanakan sebagai penyelenggara selalu siap. Karena apa yang menjadi landasan dasar untuk melakukan pengawasan itu sepenuhnya ada di undang-undang. Seperti yang disampaikan oleh senior saya, karena lebih tua ya. Secara umur. Ketua KPU Pak Subhan tadi itu bahwa dasarnya kan jelas. Undang-Undang 7 2017 untuk pemilu, Undang-Undang 10 tahun 2016 untuk pilkada. Itu saja sebenarnya menjadi landasan kita dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga apapun yang terjadi ya udah kita pakai patokan itu. Sepanjang peserta pemilu dan penyelenggara pemilu ini tidak melanggar undang-undang tersebut, maka saya kira bisa berjalan dengan baik. Cuman PR besar kita sebenarnya adalah 3 hal. Yang pertama soal money politik, yang kedua soal hoax, yang ketiga soal isu sara. Dan saya kira ini oleh penyelenggara pemilu selalu kita kampanyekan. KPU juga mengampanyekan 3 hal ini, Bawaslu juga mengampanyekan 3 hal ini, termasuk peserta pemilu partai politik juga mengampanyekan hal ini, karena momok besar kita adalah 3 hal ini yang akan merusak sistem demokrasi di Indonesia. Nah, kalau dimulai dari kabupaten misalnya ini sudah mulai tertata dengan baik, saya sangat yakin bahwa Jepara juga akan terjadi pemilu dan pilkada yang kondusif. Jadi ini ya, ternyata yang baru saya tahu juga, Bawaslu tidak hanya mengawasi
jadi juga mencegah. Kalau pengawasan itu waktu pelaksanaan, sejak dini melakukan pencegahan. Ini ibarat pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Jadi tadi Bapak Hafiz menyampaikan masyarakat harus lebih kritis. Ini juga diiyakan oleh Pak Suji, yaitu masyarakat harus ikut mengawasi. Jadi diharapkan tidak hanya peran penyelenggara dan peserta, jadi masyarakat ikut berperan mengawasi juga. Harapannya Pak Suji seperti itu ya. Jadi semua ikut mengawasi, ikut menjaga agar pemilu berjalan dengan sesuai dengan ini ya, peraturan yang ada, agar tidak tiga isu tadi ya, isu tentang hoax, money politik dan sara ya. Itu memang yang biasa terjadi. Itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi ini buat perhatian teman pemilih. Jadi kita ikut mengawasi pelaksanaan pemilu. Jadi partisipasi itu juga bisa juga tidak hanya partisipasi memilih ya. Kehadiran memilih, tapi termasuk kayak mendukung Pak Suji partisipasi dalam rangka pengawasan ya. Jadi kalau di KPU partisipasi itu kan ada memilih, menjadi penyelenggara, ikut melakukan pendidikan politik, pendidikan pemilih gitu kan. Dan ditambah lagi dengan Pak Suji harapannya partisipasi adalah partisipasi menjadi mengawasi gitu. Karena saya kira perangkat Bawaslu juga tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat, apalagi untuk mengawasi pada saat hari H. Implementasinya nyambung dari tadi itu, hari ini misalnya Bawaslu melaksanakan pendidikan kader sekolah pengawasan yang dilakukan seluruh Indonesia, yang dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan lanjut. Ini harapannya sebagai agen nanti. Jadi dari 35 kabupaten kota misalnya di Jawa Tengah itu hanya 18 kabupaten kota yang kemudian mendapatkan kuota untuk mendelegasikan kader terbaiknya untuk sekolah pendidikan kader pengawasan ini. Salah satunya di Jepara. Salah satu di Jepara ini nanti akan dilaksanakan di Pati, karena kita ikut titiknya, itu titik yang pertama di Pati. Pati, Kudus, Rembang, nanti Jepara ada di Pati pelaksanaannya. Dan sampai hari ini misalnya sangat antusias ternyata masyarakat itu. Dari total pendaftar 128 kemarin misalnya, kita lakukan verifikasi administrasi, terakhir kemarin itu lolos 106 calon peserta, yang nantinya akan kita ambil hanya 18 sampai 20 peserta yang kita berikan pendidikan, kita delegasikan untuk mengikuti kegiatan Bawaslu RI sebagai langkah pendidikan dasarnya. Nanti selanjutnya kemudian ke jenjang berikutnya di provinsi untuk tingkat menengahnya, di RI untuk di tingkat pusatnya. Ini harapannya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat khususnya milenial, karena usianya ini di rentang usia minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun. Artinya ini kalau kata aktivis lagi kencang-kencangnya membangun idealisme kira-kira begitu. Sehingga mereka diharapkan mampu outputnya nanti memberikan virus soal pengembangan demokrasi menjadi lebih baik. Di antaranya adalah tadi itu membumikan pengawasan partisipatif. Jadi selama ini KPU juga melakukan pendidikan pemilih melalui ini, Pak. Ada Pilkatos kerjasama dengan, jadi ada pendidikan pemilih dari usia dini. Terus tadi Bawaslu melalui mitra tadi ya, melakukan pengawasan dan anti money politik. Juga dari dari peserta pemilu juga melakukan hal serupa ya, Pak. Pendidikan itu pemilu. Pasti hampir mungkin semua parpol termasuk kami juga ada namanya pendidikan politik. Kemudian penyiapan termasuk dalam hal pengawasan dengan adanya saksi-saksi termasuk itu kan. Tapi saya menarik apa yang disampaikan Pak Bawaslu tadi ya, bahwasanya keterbatasan dari Bawaslu dalam hal pengawasan ini, kita memang betul ingin kemudian berharap aktif dan partisipatif ya dari masyarakat. Akan tapi perlu mungkin Pak, ini sebagai saran dari masyarakat ya, saya mewakili dari masyarakat, bahwa saya tahun-tahun dulu pernah kemudian masih ada hal di beberapa TPS yang mungkin di pedalaman ini yang jauh dari pengawasan ini perlu kemudian ada ekstra di situ. Mungkin ini masukan sehingga dari Bawaslu nanti baik TNI maupun Polri mungkin bisa ditingkatkan dalam hal pengawasan, sehingga
masyarakat ketika memilih nanti di TPS itu tidak ada intimidasi atau apapun. Karena saya masih melihat dulu masih ada praktek seperti itu. Ya, di pemilu yang 2019 dulu masih ada yang kemudian intimidasi, yang jauh mungkin dari perkotaan. Jadi memang pengawasan peta rawan pelanggaran. Betul. Peta rawan pelanggaran. Itu yang kita lakukan. Jadi hari ini misalnya desa mitra kita itu lebih prioritas desa yang susah dijangkau. Betul. Jadi yang pertama Karimun Jawa itu kita sudah jadikan desa tolak animasi politik. Kita berikan pendidikan di sana. Berikutnya desa Tempur. Ini karena memang jangkauan ya. Maka kita berikan desa di sana. Dari ujung utaranya kita ada desa Celering yang perbatasan dengan Pati itu ya. Di perbatasan dengan Pati. Kemudian ini kita mau menambah di perbatasan Demak, daerah apa namanya? Sana ya. Kalianyar atau yang TPS-nya sedikit itu. Karanganyar. Yang sudah ada di sana adalah Sowan Kidul. Desa Penganan ini yang perbatasan antara Kabupaten Jepara dengan Demak. Harapannya adalah itu tadi. Ternyata evaluasi kita 2019 itu daerah terpencil yang susah jangkauan, mereka ternyata lemah informasi. Satu, yang kedua mereka banyak tidak tahu soal pentingnya bareng-bareng ini kita partisipatif. Karena jujur saja misalnya TPS kita satu TPS hanya satu pengawas. Bayangkan misalnya satu orang gitu kan mengawasi segitu banyak. Belum lagi misalnya berbeda dengan mohon maaf peserta pemilu itu kan satu partai politik ada satu saksi. Kalau peserta pemilunya ada 14 partai misalnya, 14 mereka. Tapi kita hanya satu. Nah, disinilah kemudian pentingnya sama-sama kita, masyarakatnya juga berpartisipasi, pengawas pemilunya juga berpartisipasi, peserta pemilu juga berpartisipasi. Melalui apa? Saksi kan begitu. Satu sisi misalnya komponen yang lain pemerintah memfasilitasi, TNI Polri memberikan pelayanan yang kondusif. Ini yang saya kira memang perlu kita jadikan ranah dalam rangka untuk melakukan pencegahan biar di 2024 nanti tidak terjadi lagi. Gitu. Jadi semakin kita belajar tentang demokrasi, semakin tahu tentang demokrasi, maka kita dalam melakukan pengawasan juga tahu tentang adanya pelanggaran. Diharapkan kita semua teman pemilih bisa lebih tahu, lebih paham tentang demokrasi, sehingga kita bisa ikut mengawasi berjalannya pelaksanaan pemilu dan pemilihan nanti. Terus ini kembali ke Pak Sup ini. Sampai saat ini KPU dalam rangka mempersiapkan pemilu 2024 seperti apa yang dilakukan? Kalau persiapan kita tentu kita tiap pasca pemilu 2019 kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan rutin ya yang sudah dilakukan sambil nanti menunggu juga tahapan secara resmi akan ditetapkan oleh KPU RI. Tapi persiapan kita dengan sosialisasi kepada stakeholder bahwa pemilu kita nanti akan terselenggara tahun 2024, ada 2 pemilu, atau pemilu nasional dan pemilu daerah, pemilu kepala daerah itu sudah kita siapkan. Kemudian juga kalau dalam hal pendataan pemilih gitu kan, kita meskipun tidak ada tahapan pemilu kita masih jalan. Seperti yang kita lakukan pendataan pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau DPB itu kita lakukan tiap bulan untuk mengupdate menyiapkan agar daftar pemilih nanti untuk pemilu 2024 lebih akurat, lebih komprehensif. Kita dalam DPB itu juga ada mencoret daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat, ada yang meninggal, pindah domisili, alih status TNI Polri dan sebagainya, maupun memasukkan pemilih baru yang di saat pemilu 2019 belum tercantum karena belum usia 17 tahun. Pasca itu kemudian kita mendata yang usia-usia sudah 17 tahun sampai dengan pemilu 2024 nanti kita akan data sebagai pemilih baru. Itu secara yang kita lakukan. Tapi dalam hal persiapan kita juga melakukan persiapan internal, tentunya kita mengkaji regulasinya, kemudian mencermati pengalaman-pengalaman kekurangan-kekurangan di pemilu 2019 kemarin, baik dari sisi regulasi, persiapan, logistik dan sebagainya kita juga kaji agar nanti pemilu 2024 kita bisa lebih siap lah. Kemudian juga kalau di pilkada itu juga kita sudah meskipun di 2024 kita sudah lakukan persiapan jauh-jauh hari. Satu diantaranya adalah kita sudah menyusun
rancangan anggaran ya, yang memang kita sudah ajukan ke pemerintah daerah, karena memang anggaran pilkada itu menurut Undang-Undang 10 2016 memang masih ditanggung oleh APBD. Ya, kita sudah jauh hari komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengajukan usulan anggaran, kemudian sudah dibahas dan sebagainya. Bahkan saat ini pemerintah daerah juga sudah menyusun rancangan perda katanya untuk memayungi agar Pemkab bisa melakukan saving anggaran untuk persiapan pilkada 2024. Jadi pemerintah kabupaten juga ikut mempersiapkan. Yeah. Ya, tidak hanya dari sisi pelaksanaan, dari sumber anggaran. Sumber anggaran untuk pilkada 2024 juga sudah mulai dipikirkan. Gitu. Yeah. Jadi KPU, teman pemilih, dalam rangka mempersiapkan pemilu tidak harus menunggu tahapan berjalan. Yeah. Termasuk pelaksanaan podcast kali ini juga bentuk persiapan. Ya, memberikan pembelajaran tentang demokrasi dan memberikan gambaran ya, kepada masyarakat. Ya, tentang pelaksanaan pemilu. Seperti yang dilakukan oleh Bawaslu juga melakukan kerjasama mitra desa tadi. Ini juga belum ada kaitannya dengan tahapan, tapi kita sudah mempersiapkan. Termasuk dari peserta pemilu tadi, ternyata pengkaderan seperti pembelajaran tentang politik juga terus berlangsung ya Pak ya. Jadi dengan panjangnya tahapan, ternyata kita juga lebih awal melakukan persiapan. Ini untuk Pak Bawaslu, Pak Sujianto. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu 2019, pilkada 2017, dan pemilu 2019, berdasarkan pengalaman itu, pasti kan banyak terjadi pelanggaran. Langkah apa yang dilakukan Bawaslu untuk menghadapi pemilu 2024 nanti? Pengawasannya polanya seperti apa? Karena kan gini juga, yang paling banyak itu sebenarnya pelanggaran di mana gitu. Pelanggarannya di mana? Terus yang melakukan pelanggaran itu siapa saja dan bentuk antisipasinya oleh Bawaslu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi kemarin itu hampir 3 tahun berturut-turut. 2017 pemilihan bupati, 2018 pemilihan gubernur, pilkada gitu ya. 2019 pemilu nasional. Satu, kondisi pemilu dan pilkada yang berurutan itu pasti membuat kita itu lelah menyelenggara, berpengaruh terhadap psikologi, termasuk peserta pemilu, karena dia juga harus mengatur strategi. Siapa sih orang yang perang menggunakan jurus banyak itu pasti lelah, kira-kira begitu. Sehingga muncul terjadi beberapa pelanggaran yang saya kira pelanggaran di 2017, 2018, 2019 itu di antara pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana itu lebih didominasi pelanggaran administrasi. Pelanggaran pidananya masih minim, dan itu pun pelanggaran pidananya masih didominasi temuan Panwas atau temuan Bawaslu. Sementara pelanggaran administrasi ini masih berimbang antara laporan dari masyarakat maupun temuan dari Bawaslu. Pelanggaran administrasinya ini kalau di peserta pemilu lebih kepada dia melaksanakan kegiatan yang di luar jadwal. Misalnya pelaksanaan kampanye ya, pelaksanaan kampanye, pemasangan gambar dan sebagainya, yang sebenarnya sejatinya sudah diatur nih di PKPU kan, bahwa terkait dengan pelaksanaan jadwalnya kampanye kapan, penempatan pemasangan gambar dan sebagainya. Ini kebanyakan masih didominasi itu. Kemudian pelanggaran yang lain ini adalah pelanggaran administrasi, ini kaitannya dengan rekrutmen. Ini terjadi di KPU juga terjadi di Bawaslu. Artinya masih ada kita temukan misalnya dia tidak mengaku kader partai politik, tapi dia kemudian mendaftar menjadi penyelenggara pemilu. Ini kan normanya nggak boleh, tapi itu masih kita temukan ya di KPU ya di Bawaslu. Sehingga ini bagian dari pelanggaran yang kemudian juga harus dilakukan penanganan oleh Bawaslu. Terkait dengan pelanggaran pidana dari pemilu 2017, 2018 sampai di pemilu 2019 kemarin ini masih cenderung pada ranah satu, pengerusakan alat peraga, yang kedua kemudian money politik. PR besar kita itu memang adalah di money politik. Oke lah, pemilu 2019 itu misalnya kemarin kita ada laporan itu dan temuan itu ada 10 kasus dugaan melanggar
pidana, mulai dari perusahaan alat peraga, kemudian penyalahgunaan wewenang, misalnya anggota DPR yang kemudian melakukan reses tapi dijadikan sebagai ajang kampanye, kemudian money politik. Ini yang paling dominan adalah perusahaan alat peraga dan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara, misalnya mobil yang kemudian digunakan, gitu kan, atau misalnya fasilitas-fasilitas lain yang kemudian dia gunakan, gitu. Ini masih mendominasi. Akan tetapi bukan berarti kemudian pelanggaran itu tidak dilakukan penanganan. Kita sudah berusaha penanganan. Langkah yang dilakukan oleh Bawaslu adalah satu, melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Pelanggaran administrasi misalnya, kita selalu memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh peserta pemilu yang dianggap melanggar atau temuan Bawaslu itu adalah melanggar administrasi. Sebelum kita turunkan gambar baligo, spanduk dan sebagainya itu pasti kita beritahu dulu. Ini sebagai langkah dari pencegahan. Artinya dono dewi sebelum didone Bawaslu. Kecenderungannya evaluasi kita 2019 mending didunke Bawaslu daripada didunke dewi karena biayanya lebih mahal. Karena biaya pasang nggak ada biaya copot. Biaya menurunkan itu memang mahal memang karena Bawaslu mengalami sendiri. Paling enggak kita kerjasama dengan KPU misalnya pada waktu itu kita jelang hari tenang itu kan, mulai disisir dari selatan sampai utara, dari Welahan sampai Keling Ponorojo, butuh waktu 3 hari untuk membersihkan itu. Dan itu butuh biaya, butuh tenaga dan butuh personil banyak. Maka kemudian partai politik atau peserta pemilu mending diam dan didunke Bawaslu kira-kira. Terima kasih. Karena dia biaya pasang aja. Biaya pasangnya sudah tinggi gitu kan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita juga melakukan koordinasi dengan peserta politik atau peserta pemilu maupun dengan penyelenggara dan pihak terkait dalam hal ini TNI, Polri, Satpol PP tentu itu. Kita undang mereka atau kemudian kita sering koordinasi di KPU terkait dengan etika, pemasangan aturannya seperti apa kita sampaikan di sana. Ini bagian daripada sosialisasi. Kemudian ketika langkah ini sudah kita lakukan, maka mau tidak mau peringatan 1, 2, peringatan 2 sudah, maka peringatan 3 sudah, maka mau nggak mau lakukan tindakan. Tindakannya apa? Kalau administrasi ya udah kita beri sanksi administrasi. Berupa apa? Penurunan, berupa apa? Pelarangan kampanye dan sebagainya. Ini bagian dari pelanggaran administrasinya. Di pelanggaran pidananya misalnya kita melakukan yang namanya patroli pengawasan di hari tenang. Berarti hari 3 hari itu kita melakukan patroli pengawasan bersama dengan Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu adalah penegakan hukum terpadunya di Bawaslu yang terdiri dari 3 unsur, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Kita ada jadwal patroli 24 jam selama hari tenang. Kita sisir gitu ya. Kita dari jam 9 malam sampai jam 12 malam lari ke Mosari, lari kemana itu kita bagi begitu. Harapannya apa? Untuk melakukan istilah KPK pengen tangkap tangan kira-kira begitu. Tapi peserta pemilu itu juga lebih pintar dan lebih cerdas dibandingkan ini mohon maaf ya, karena undang-undang itu kan dijalankan berdasarkan norma undang-undangnya. Kalau kemudian melaksanakan sesuatu yang di undang-undang tidak ada, kita kan tidak bisa menjustifikasi. Itu salah. Contoh misalnya terkait dengan money politik. Money politik itu kan dikatakan memberikan suatu barang kepada seseorang untuk mempengaruhi kan begitu. Yang disampaikan di dalam undang-undang itu syaratnya adalah peserta pemilu, tim kampanye pemilu. Pertanyaannya kemudian dia relawan, bukan kemudian tim kampanye atau peserta pemilu. Secara undang-undang kita telusur misalnya kan nggak bisa kita justifikasi, tapi lakukan klarifikasi, tindakan pemanggilan dan sebagainya harus dilakukan dalam rangka apa? Untuk membenarkan persoalan duduk masalahnya seperti apa. Ini yang dilakukan oleh Bawaslu. Maka di tahun 2024 itu harapan kami sebenarnya lebih besar kepada masyarakat, yang kedua adalah peserta pemilu. Artinya begini, kami berpikir bahwa sejatinya sebenarnya kalau masyarakat itu sudah mulai berpikir demokrasi lebih baik dengan adanya pendidikan kader di KPU misalnya, pendidikan pemilih begitu, untuk menjadi pemilih yang baik dan cerdas misalnya,
maka money politik akan dikesampingkan. Ini butuh proses, memang tidak bisa cepat membalikkan tangan begitu. Di sisi yang lain dibantu misalnya peserta pemilu dari partai politik memberikan pendidikan kepada kader dan masyarakatnya, basis bawahnya gitu ya, bahwa money politik itu justru merusak demokrasi. Maka yang terjadi, kos politik akan lebih rendah. Ketika pos politik rendah, maka yang akan ditarungkan di sana adalah kader partai politik atau kader peserta pemilu terbaik. Mohon maaf, bukan yang duitnya banyak, tapi mereka yang kader paling baik dalam konteks uji publik lah ya. Artinya ini benar-benar figur gitu, figur benar-benar punya kemampuan. Ini yang diharapkan ke depan, sehingga yang terjadi adalah menghasilkan output pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang sesuai kompetensinya, bukan sesuai budgetnya, kira-kira begitu. Ini kita ngomong demokrasinya gitu ya. Nah, maka dari itu kemudian harapan kami di penyelenggara pemilu di Bawaslu khususnya ya tadi itu, di masyarakat selaku basis pengawasan adalah kita bersama, di peserta pemilu ini adalah gawe bersama untuk kita belajar bersama membangun demokrasi yang lebih baik. Itu sih saya kira, Mas. Jadi harapannya tetap kembali pengawasan tidak hanya sebagai tanggung jawab Bawaslu, tapi kita ikut bersama mengawasi. Karena menurutnya tadi supaya yang benar-benar dipilih bukan karena budget ya. Betul. Iya. Tapi karena kualitas kompeten. Nah, tapi boleh menambahkan ya. Bicara pengawasan, saya kira masyarakat itu tadi saya sudah sampaikan bahwa masyarakat sekarang kan semakin kritis dan cerdas, gampang viral, gampang viral, sehingga kita tuh biasa kita jadi wartawan gitu. Ya semua ini jadi wartawan, suka moto, video dan lain sebagainya, sehingga saya kira orang itu semakin akan takut ya, takut dan waspada akan hal tersebut, khawatir viral karena penyelewengan dan lain sebagainya. Maka saya mendukung ada sekolah pengawasan tadi yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Mudah-mudahan dengan itu maka akan meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada di TPS daerah. Ya harapannya ini istilahnya netizen ya sekarang. Netizen. Jadi ada sisi baiknya, netizen semakin mengawasi, semakin cepat viral, kita lebih berhati-hati untuk itu. Tapi harapannya juga dari hal tersebut tidak menimbulkan isu yang kemudian merugikan hoax ya, tidak menjadi hoax. Sangat mungkin terjadi hal seperti ini. Butuh pendidikan pengawasan tadi. Jadi kita sebagai masyarakat harus lebih selektif untuk membaca sebuah artikel informasi, ya karena itu cukup rentan juga ya. Ya kita harus lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Jadi kita sebagai pemilih yang baik, pemilih yang cerdas harus menggunakan media sosial dengan bijaksana. Termasuk kita tidak gampang terbawa oleh berita yang hoax yang menimbulkan perselisihan yang seharusnya tidak terjadi ya. Kita cukup mengawasi dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang kalau menemukan adanya pelanggaran. Iya betul. Ya, kita ambil langkah yang paling tepat lah, tidak asal membuat informasi yang enggak bikin sesuatu yang tidak kondusif. Ini untuk Bapak Hais ya, sebagai Ketua DPRD, sebagai Ketua Banggar yang menetapkan APBD. Jadi komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Karena kalau pemilu kan sumber dananya dari APBN ya. Terus untuk Pilkada kan dari APBD dan didukung oleh dari APBD kabupaten dan didukung oleh APBN. Jadi ada kebutuhan dana yang cukup besar juga. Jadi oleh pemerintah kabupaten kan mencadangkan dana mungkin dimulai tahun 2022 kalau nggak salah ya. Jadi ada semacam payung hukum, ada perda tentang itu. Jadi sejauh mana langkah itu ditempuh saat ini? Baik, terima kasih. Dengan diputuskannya Pilkada 2024, tentu ini kaitannya persiapan, semua pihak terkait memang harus siap ya, harus siap siaga, apalagi sebagai penyelenggara khususnya KPU dan juga Bawaslu. Khususnya KPU ini, dan kesiapan itu memang salah satu hal yang paling inti adalah soal dana.
di mana dalam undang-undang diamanatkan dalam hal pilkada ini dibebankan kepada APBD. Sehingga kita masih cukup waktu lah, 2022, 23, 24 katakanlah masih ada waktu efektif APBD ini, penetapan ini di 3 tahun. Sehingga saya akan nanti mengkaji sejauh mana kemudian regulasi dan cantolan hukumnya. Kemarin Bupati sudah mengirimkan bersurat kepada kami, Ketua DPRD, agar atau beliau dari pemerintah daerah mengusulkan ada tambahan 1 Ramperda. Sekarang kita lagi bikin 4 pansus ini, ada 4 revisi perda daerah. Terus kemudian ada surat masuk disusulkan soal tersebut, yaitu saving dana pilkada. Memang agak telat sedikit kemarin karena kita sudah paripurnakan yang 4 perda, tapi masih ada cukup waktu. Kami ingin nanti juga konsultasikan ke pihak terkait, dalam hal ini Kemendagri, minta petunjuk bagaimana dalam hal penganggaran tersebut. Sehingga saya kira kita dan kami sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan menyediakan dana tersebut. Sehingga karena tingginya anggaran, besarnya anggaran tersebut, memang berat kalau memang di 1 tahun di 1 tahun, apalagi di tahun anggaran tersebut 2024, sehingga mengharuskan kita multi years ya, di 2022, 23 dan 24. Sehingga kita mungkin memang APBD kita terbatas ya, akan tapi nanti mungkin di skala prioritas ini kita bisa saving tiap tahunnya, mengambil skala prioritas, sehingga anggaran dana untuk pilkada 2024 aman, pelaksanaan lancar, tidak ada terkendala soal dana. Saya kira komitmen itu kami dari DPRD, karena kita punya fungsi dalam hal penganggaran. Tentu kita akan komitmen untuk memenuhinya. Jadi teman pemilih, ada komitmen dari DPRD dan pemerintah kabupaten untuk menyediakan dana untuk pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 nanti. Jadi penyiapannya itu bahkan disiapkan sejak 2022. Tentu ini sebuah komitmen yang tidak main-main ya, sebuah niat komitmen yang memang harus disiapkan. Ini pertanyaan buat Bapak Subigan ini. Pertanyaan ini sering muncul banget. Termasuk saya sering ditanya juga sih. Ini tentang pelaksanaan pemilihan bupati yang seharusnya di 2022 di kita. Terus kan mundur menjadi 2024. Padahal masa jabatan bupati berhenti di bulan Mei tahun 2022. Nah, kan kebanyakan masyarakat menanyakan seperti ini. Setelah itu di 22 udah mundur, berhenti dari jabatan. Kemudian pemilunya baru 2024. Nah, selama masa itu Bupati ini siapa? Itu sering muncul kan? Mungkin tidak hanya saya yang mungkin di sekitar kita banyak pertanyaan seperti itu. Jadi kalau jabatan kepala daerah kan sudah pasti di undang-undang disebutkan bahwa kepala daerah menjabat selama 5 tahun. 5 tahun itu sejak dilantik atau diambil sumpahnya. Prinsipnya setiap kepala daerah, setiap daerah itu tidak mungkin tidak ada pemimpinnya. Jadi di undang-undang juga sudah menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dari setelah habis masa jabatannya sampai dengan hasil pemilu 2024 diangkat penjabat bupati atau penjabat wali kota atau penjabat gubernur. Jadi, sampai dengan hasil kepala daerah terpilih di tahun 2024. Jadi diangkat penjabat bupati yang mengangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan kalau pengangkatan penjabat bupati itu ya kalau di bupati wali kota ya menjadi kewenangannya provinsi, gubernur. Kalau gubernur yang kosong menjadi kewenangannya Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat penjabat bupati itu. Siapa ya yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan itu. Artinya tidak kemudian dibiarkan kosong gitu, karena apapun kalau tidak ada pemimpinnya juga akan bermasalah. Tetap ada yang menggantikan peran sebagai kepala daerah itu. Jadi tidak ada kekosongan. Tidak ada kekosongan pemimpin lah. Gitu. Pemimpin ya. Nanti tetap ada yang mengisi. Ya, terima kasih jawabannya. Ini
pertanyaan yang terakhir buat Bapak Ketua DPR dan Pak Ketua Bawaslu ini. Harapan apa sih yang diinginkan dari pelaksanaan pemilu 2024 nantinya? Baik, harapan kami dari mewakili masyarakat Kabupaten Jepara pada pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini tentu berjalan dengan lancar. Tingkat daripada netralitas ini juga semakin kecil. Saya melihat dan saya optimis masyarakat akan semakin ikut aktif dan partisipatif. Lebih-lebih ini saya melihat banyak juga kemudian kalangan muda milenial ini yang kemudian menghiasi dari berbagai posisi di legislatif maupun eksekutif. Ini salah satu indikasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat ini semakin tinggi. Lebih-lebih memang jumlah pemuda ini kan bonus demografi ini kan luar biasa, sehingga saya yakin masyarakat juga akan komitmen untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 ini. Jadi harapan Bapak Ketua DPRD ini ingin adanya partisipasi masyarakat, terutama dari generasi muda. Karena setiap generasi muda saat ini punya kesempatan juga untuk menjadi wakil rakyat nanti. Betul. Ini buktinya yang hadir di sini ini generasi muda semua. Hasil milenial ya Pak Ketua. Jadi ketua, menjadi pemimpin di setiap lembaganya. Ada Pak sebutkan tadi 82. Apa 82? 87. Makanya kita sering lihat itu bupati termuda, kemudian wali kota termuda banyak sekali sekarang. Sudah mulai muncul. Trennya sepertinya seperti itu. Semangatnya semangat muda ya. Betul, sehingga itu memberikan inspirasi kepada masyarakat. Sehingga insya Allah masyarakat akan lebih aktif dan partisipatif. Biar masyarakat juga tidak abai gitu ya. Betul. Bukan hanya urusan orang tua, tapi urusan semuanya. Jadi kita ikut bertanggung jawab semua. Kaula muda juga punya peran penting untuk itu. Pak Suji silakan. Iya, harapan sama saya kira. Khususnya di Kabupaten Jepara, pemilu dan pilkada 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, baik, kondusif, aman begitu. Ini saya kira harapan kita bersama. Tapi tidak hanya pada ranah pelaksanaannya saja, tapi harapan kita juga lebih kepada ada peningkatan dari sisi partisipasi, baik partisipasi pemilih maupun partisipasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Ini saya kira nanti kalau ada peningkatan di ranah itu, maka Kabupaten Jepara akan menjadi kiblat kita untuk pembangunan demokrasi, termasuk misalnya penghargaan KPU yang soal basis data DPT misalnya, itu adalah bagian dari kiblat kita di seluruh Indonesia, bahwa ternyata kinerja penyelenggara pemilu di Kabupaten Jepara baik antara penyelenggara, stakeholder dan masyarakat berjalan dengan baik. Di satu sisi peningkatan pendidikan politik di partai politik maupun peserta pemilu, dengan adanya kader milenial saya kira idealismenya lebih tinggi dan ini akan membawa perubahan lebih baik di dunia perpolitikan di Kabupaten Jepara saya kira, karena generasi milenial itu saya kira punya pandangan jangka lebih panjang dibandingkan dengan generasi senior kita. Generasi senior kita ini saya kira kan bagian dari pendidik kita yang senantiasa backup dan mendampingi kita. Cuman ada tantangan saya kira di pemilu 2024 ini, dua hal yang menjadi tantangan bersama. Yang pertama adalah soal kita belum tahu pandemi ini selesai sampai kapan. Sehingga bisa jadi di tahun 2024 pandemi belum selesai. Mau tidak mau kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilu kada, baik penyelenggara maupun seluruh masyarakat. Tantangan yang kedua adalah tantangan penyelenggara, di mana tahun 2024 mohon maaf posisi Pak Subhan ini sudah habis. Saya habis di tanggal 15 Agustus 2023. Pak Subhan tanggal Oktober ya. Artinya berarti di 2023 ini kalau Pak Subhan nggak bisa calon lagi. Karena sudah 2 periode. Saya masih ada kesempatan. Tapi diterima atau tidaknya nggak tahu kan. Ini artinya bisa jadi ada
pergeseran penyelenggara yang mana tentunya dari segi SDM. Oke lah, kita yang hari ini misalnya kita sudah mempersiapkan jangka panjang sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik begitu. Di tahun 2024 harapan kita ada SDM baru yang saya kira mampu melanjutkan apa yang sudah dilakukan dalam rangka untuk menjalankan pemilu yang lebih baik. Apalagi di KPU misalnya Pak Subhan kan pasti digantikan, nggak mungkin nggak, karena dia harus nggak bisa nyalon lagi yang kedua. Kalau saya sih masih berdoa. Amin. Ya paling nggak masih bisa melanjutkan gagasan-gagasan yang lama yang bisa. Ini saya kira dua tantangan ini yang menjadi PR kita bersama di pelaksanaan pemilu 2024. Dan saya sih sangat optimis bahwa pemilu 2024 itu akan menjadi proses sejarah baru, pemilu serentak yang saya kira ini menjadi toresan sejarah dan pembelajaran politik yang luar biasa sedunia kira-kira begitu. Dan baru kali ini kira-kira pelaksanaan langsung dilaksanakan di 2024 di tahun yang sama. Jadi harapan Bapak Ketua Bawaslu ini partisipasi itu tidak hanya dari angka. Jadi bentuk pemikiran, masukan itu suatu bentuk partisipasi juga. Jadi diharapkan pemilih muda ini punya gagasan, punya ide baru tentang pembangunan negara ini tentang berdemokrasi termasuk tantangan pelaksanaan pemilu di saat pandemi ini. Kita harus optimis kita bisa melaksanakannya meskipun kita harus melakukan protokol kesehatan ini saya harapkan ini ada di akhir ada semacam closing statement. Jadi sebelum diakhiri saya juga menyampaikan beberapa pesan terutama dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Yang pertama, pesan kepada peserta pemilu salah satu yang paling penting adalah bahwa pemilu 2024 itu tahapannya akan dimulai tahun depan. Nanti tidak dimulai tahun 2024, tapi tahun depan sudah akan mulai tahapan. Salah satu hal penting yang akan terkait dengan peserta pemilu adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu itu akan dimulai tahun 2022. Jadi kira-kira kalau simulasi yang disusun KPU itu bulan Agustus tahun 2022. Sehingga saya kira yang harus bersiap menghadapi pemilu itu bukan hanya kami penyelenggara atau pemerintah untuk menyediakan segala perangkatnya, tapi peserta pemilu pun harus siap-siap. Saya sudah beberapa kali mengatakan kepada teman-teman peserta pemilu agar ancang-ancang dari sekarang untuk menghadapi tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, calon peserta pemilu tahun 2024. Karena kita tahu bagaimana susahnya teman-teman peserta pemilu partai politik itu pada saat pendaftaran dan verifikasi di tahun 2019 yang lalu harus berjuang keras untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu. Bahkan ada beberapa partai politik yang akhirnya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2019 yang lalu. Dan ini pengalaman itu harus menjadi pengalaman penting yang harus sekarang ini partai politik harus bersiap-siap untuk itu, karena banyak hal yang harus disiapkan untuk menjadi peserta pemilu. Yang kedua, saya juga berharap nanti seluruh masyarakat tentunya untuk benar-benar menyambut antusias pemilu 2024 itu dengan penuh optimis bahwa itu akan menjadi sebuah momen demokrasi yang berharga bagi bangsa ini. Apalagi ini tadi kata Pak Suci menjadi pengalaman yang pertama mungkin pemilu terbesar di dunia pemilu di serentak satu tahun yang sama. Dan itu masyarakat harus menghadapi dengan baik, dengan optimis. Itu adalah momen demokrasi yang sangat penting untuk kemudian diikuti, bukan hanya menunggu pada hari H pemungutan suara, tapi mulai dari sekarang mengupdate. Kalau yang ingin menjadi penyelenggara seperti tadi disampaikan Pak Suci tadi, ya mulai harus aktif dari sekarang, harus menyiapkan diri untuk baik tentang bagaimana menjadi penyelenggara, undang-undangnya apa, regulasinya seperti apa. Kalau ada yang mau mengikuti jalurnya Pak Hais menjadi peserta pemilu, ya memang harus bersiap dari sekarang juga, dari bagaimana dengan kemudian dekat dengan masyarakat agar diterima masyarakat, agar bisa mendapatkan simpati dari masyarakat, menjadi peserta pemilu dan sebagainya. Juga saya kira partisipasinya lewat jalur menjadi penyelenggara atau menjadi peserta juga harus dimulai dari sekarang. Dan sekali lagi yang terakhir yang ketiga,
kita sangat berterima kasih ya terutama kepada masyarakat di Jepara. Harapan kita nanti pemilu di Jepara khususnya itu kita akan mengulang banyak kesuksesan di pemilu 2019 ya. Tadi disebutkan diharapkan Jepara menjadi pilot project dari nasional dari daerah yang lain. Kita beberapa penghargaan kita pasang di sini juga Pak. Jadi yang disebutkan Jepara pernah punya penghargaan sebagai daftar pemilih terbaik nasional, ada persentase pemilih anomali invalid di tingkat Jawa Tengah, ada beberapa penghargaan yang lain, dan mudah-mudahan di tahun 2024 siapapun nanti yang akan menyelenggarakan, nanti saya kira mudah-mudahan Jepara akan mengulang sukses itu. Yang paling penting adalah mendudukkan pemimpin-pemimpin hasil pemilu yang terbaik untuk pemilu 2024. Jadi Bapak-bapak bertiga ini mewakili dari penyelenggara, ada pengawas dan peserta, juga sebagai wakil rakyat yang saat ini duduk di Dewan. Jadi kita bertiga ini berempat ya, ikut apa ya? Bapak bertiga ini sepakat bahwa pemilu 2024 pasti sukses. Insya Allah. Dengan niatan komitmen yang sama untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan berharap adanya perubahan yang lebih baik. Meskipun dalam pandemi ini bukan menjadi hal yang menghambat, bukan menjadi halangan. Oke. Selanjutnya mohon ini closing statement dari masing-masing Bapak. Dimulai dari Pak Said dulu atau Pak? Monggo. Pak Is. Dari muda dulu. Dari yang paling penting. Baik, terima kasih. Tentu pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat, sehingga kami berharap kepada semua stakeholder dan pihak-pihak terkait kita akan lebih memaksimalkan sesuai dengan tupoksi kita. Pada KPU penyelenggara juga kami berharap kami mewakili masyarakat ada sosialisasi dan informasi yang tepat dan berkelanjutan, sehingga masyarakat juga akan memperoleh informasi yang akurat, sehingga persiapan selanjutnya juga kita ingin masyarakat ada kemudian simulasi pemilihan, sehingga dari simulasi tersebut masyarakat juga akan lebih siap dalam hal pelaksanaan pemilu tersebut. Dan yang ketiga yaitu kita ingin bahwa akurasi data ini kan sangat dinamis ya, data pemilih. Saya yakin dan optimis kepada penyelenggara pemilihan khususnya KPU di Kabupaten Jepara ini, apalagi sudah mendapatkan penghargaan terbaik dalam hal DPT. Saya yakin dengan sistem yang dimiliki ini akan semakin akurat dalam hal memperoleh data pemilih yang tepat. Selanjutnya kepada masyarakat, mari kita sukseskan pemilu serentak 2024. Mudah-mudahan kita memperoleh pemimpin dan wakil rakyat nanti yang berkompeten, yang betul memikirkan nasib daripada masyarakat khususnya Kabupaten Jepara untuk menuju Jepara ke depan yang lebih baik, Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Sebuah close statement yang menarik, harapan yang sangat tinggi, harapan yang mulia yang diikuti oleh semua masyarakat. Selanjutnya Pak Sujiantako. Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling bersejarah, sehingga saya kira di semua elemen baik peserta maupun penyelenggara harus maksimal dan tetap maksimal dalam melaksanakan kesiapan yang akan dilaksanakan di 2024, baik dari sisi kesiapan kader maupun dari sisi kesiapan hal-hal yang lain, khususnya di masa pandemi ini, bahwa kita harus tetap optimis, kita harus tetap senantiasa menjaga kesehatan kita, sehingga yakinlah bahwa badai pasti berlalu, kira-kira bahwa pandemi akan segera berlalu, sehingga pelaksanaan pemilu di 2024 dan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami sangat yakin Jepara tentu pengalaman 2019 itu menjadi spirit kita bersama, bahwa kompaknya peserta pemilu dan penyelenggara dan stakeholder yang lain, dan partisipasi masyarakat yang lebih baik itu juga saya kira menjadi salah satu kunci faktor dari terciptanya lancarnya kegiatan pemilu di Jepara. Yang terakhir, mari kita bersama-sama mulai hari ini
dimulai dari kita untuk meyakinkan diri kita dan meyakinkan keluarga kita terkait dengan kesiapan pemilu ini, bahwa di 2024 nanti itu pemilu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, aman, kondusif, dan tentunya memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Yakin dimulai dari kita, dari diri kita masing-masing. Dari situ kita akan yakin bahwa penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Suji. Selanjutnya Pak Sugeng. Tiga hal saja yang ingin saya harapkan dari closing statement ini. Ada tiga hal yang ingin saya harapkan. Yang pertama, untuk penyelenggara ya, untuk saya sendiri dan teman-teman penyelenggara, itu marilah kita bekerja sebagai penyelenggara yang baik untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Kita punya mandat besar untuk menyelenggarakan pemilu 2024 dan tentu harus kita selenggarakan dengan berintegritas. Yang kedua, bagi peserta pemilu, saya kira Pak Ais ini juga ada mewakili peserta pemilu, mari menjadi peserta pemilu yang juga baik, yang dalam hal sama-sama untuk merebutkan hati rakyat, hati masyarakat dengan cara yang baik gitu kan, ditempuh dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulasi. Dan yang terakhir, bagi pemilih, tentunya bagi masyarakat pemilih, marilah menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang berkualitas tentunya. Karena tiga hal itu, penyelenggara yang baik, peserta yang berkompeten dan baik, dan pemilih yang cerdas, tentu akan bisa mewujudkan pemilu yang berintegritas untuk memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua. Kira itu Mas Adi. Ya, jadi closing statement dari Pak Ketua, setiap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini podcast siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada para narasumber yang hadir. Sebuah pembelajaran dan pemahaman kita tentang pelaksanaan pemilu yang diharapkan kita semakin tahu tentang pemilu. Mulai dari sini kita akan yakin tentang penyelenggaraan pemilu nantinya. Dari kami mengucapkan terima kasih. Sampai akhir acara ini masih tetap menyaksikan kita di YouTube ini, channel YouTube-nya KPU Jepara. Mungkin bapak-bapak bisa nanti like dan subscribe ya, dan share. Jangan lupa teman pemilih, ikuti channel kita. Nanti akan ada konten-konten yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.